Prima Askep Stroke. Kenalkan, nama saya Prasyuwika Ingat dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan stroke. Yang pertama, definisi stroke. Stroke merupakan keadaan sementara atau temporer dari disfungsi neurologik yang dimanifestasikan oleh kehilangan fungsi motorik, sensorik, dan visual secara tiba-tiba. Etiologi: stroke sering disebabkan oleh faktor yaitu hipertensi, merokok, peningkatan kolesterol, dan obesitas. Patofisiologi: stroke terjadi karena sumbatan yang diakibatkan oleh bekuan di dalam arteri pada sirkulasi cerebrum. Sumbatan atau obstruksi ini dapat disebabkan oleh emboli maupun trombus. Trombus terbentuk akibat plak dari arteriosklerosis, sehingga seringkali terjadi penyumbatan pasokan darah ke organ di tempat terjadinya trombosis. Aterosklerosis merupakan inisiator utama trombosis yang berkaitan dengan kehilangan endotel dan aliran vaskular abnormal. Selain itu akan menimbulkan obstruksi. Potongan-potongan trombosis merupakan trombosis kecil yang biasanya disebut dengan emboli, akan lepas dan berjalan mengikuti aliran darah. Trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan melepas dan terbawa hingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, sehingga hal itu menyebabkan aliran darah menuju ke otak menjadi berkurang. Sel otak yang berkurang oksigen dan glukosa dapat menyebabkan asidosis. Akibat asidosis, natrium, klorida, dan air masuk ke dalam sel otak dan kalium meninggalkan sel otak. Hal tersebut dapat mengakibatkan edema setempat. Kalsium akan masuk dan memicu serangkaian radikal bebas. Kemudian terjadi kerusakan membran sel dan tubuh mengalami gangguan. Gangguan mobilisasi fisik pada stroke. Penyebab gangguan mobilisasi fisik salah satunya adalah gangguan neuromuskular. Gangguan neuromuskular merupakan kondisi progresif yang dikarakteristikkan dengan regenerasi saraf motorik di bagian korteks. Tanda dan gejala: yang pertama, nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, merasa cemas saat bergerak, sendi menjadi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan terbatas, dan fisik lemah. ROM merupakan salah satu bentuk latihan untuk rehabilitasi yang dinilai cukup efektif untuk mencegah dampak yang timbul akibat gangguan mobilisasi fisik. Latihan ROM adalah jenis latihan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan ketahanan gerak sendi. ROM merupakan suatu latihan yang dilakukan pada sendi untuk dapat memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot. Pasien akan menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara pasif maupun aktif. ROM pasif adalah latihan yang diberikan kepada pasien yang mengalami kelemahan otot maupun otot kaki berupa latihan pada tulang maupun sendi karena pasien tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga pasien memerlukan bantuan. ROM aktif adalah latihan ROM yang dilakukan sendiri atau dilakukan pasien tanpa bantuan perawat. Dari setiap gerakan yang dilakukan, tujuan ROM yaitu mempertahankan atau memelihara kekuatan otot, mobilisasi persendian, merangsang sirkulasi darah, mencegah kelainan bentuk. Latihan ini merupakan salah satu bentuk intervensi fundamental perawat yang dapat dilakukan untuk keberhasilan regimen terapeutik bagi penderita dan dalam upaya pencegahan terjadinya kondisi cacat. Perkenalkan, nama saya Sifanya Kulibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian. Pengkajian merupakan kegiatan menganalisis informasi yang dihasilkan dari pengkajian screening untuk menilai untuk keadaan normal atau abnormal. Kemudian nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dengan diagnosa keperawatan yang berfokus pada masalah atau risiko. Dalam hal ini, masalah yang diambil termasuk dalam kategori fisiologis dan subkategori aktivitas atau
istirahat. Pengkajian pada masalah penggunaan mobilitas fisik meliputi A. Identitas pasien yang harus dikaji meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, suku, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, nomor rekam medis, tanggal MRS, diagnosa medis. B. Data keluhan utama. Keluhan utama merupakan faktor yang sangat mendorong pasien untuk mencari pertolongan. C. Data riwayat penyakit sekarang. Pasien stroke non-hemoragik diawali gangguan neuromuskular. Gangguan neuromuskular merupakan kondisi progresif yang dikarakteristikkan dengan degenerasi saraf motorik di bagian korteks. D. Data riwayat penyakit keluarga. Riwayat keluarga dihubungkan dengan adanya penyakit keturunan yang diderita seperti misalnya hiperkolesterol dan stroke ringan yang dapat menyebabkan gangguan mobilitas fisik. E. Data fisiologi. Pada pasien dengan gangguan mobilitas fisik termasuk ke dalam kategori fisiologis dan subkategori aktivitas atau istirahat. Perawat harus mengkaji data mayor dan minor yang tercantum dalam buku standar diagnosa keperawatan Indonesia, yaitu 1. Gejala dan tanda mayor. A. Subjektif, mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. B. Objektif, rentang gerak. 2. Gejala dan tanda minor. A. Subjektif, nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, merasa cemas saat bergerak. B. Objektif, sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan terbatas, fisik lemah. F. Kemampuan mobilitas. Pengkajian kemampuan mobilitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai kemampuan gerak dan posisi miring, duduk, berdiri, bangun dan berpindah tempat. Kategori tingkat kemampuan aktivitas adalah sebagai berikut: gangguan muskuloskeletal, gangguan neuromuskular, indeks massa tubuh di atas persentil ke-75 sesuai usia. Efek agen farmakologis, program pembatasan gerak, nyeri, kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik, kecemasan, gangguan kognitif, keengganan melakukan pergerakan, gangguan sensori persepsi, tanda dan gejala mayor, gangguan mobilitas fisik secara subjektif, yaitu mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, dan secara objektif yaitu kekuatan otot menurun dan rentang gerak. Kenalkan, nama saya Geraldo Fangke dan di sini saya akan menjelaskan perencanaan keperawatan. Setelah merumuskan diagnosa, dilanjutkan dengan perencanaan dan aktivitas keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan serta mencegah masalah keperawatan klien. Perencanaan keperawatan pada diagnosa keperawatan dengan gangguan mobilitas fisik. Diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular luaran SLKI. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan gangguan mobilitas fisik dapat
teratasi dengan kriteria hasil: 1. Pergerakan ekstremitas meningkat, 2. Kekuatan otot meningkat, 3. Rentan gerak atau RUM meningkat, 4. Nyeri menurun, 5. Kecemasan menurun, 6. Kaku sendi menurun, 7. Gerakan tidak terkoordinasi menurun, 8. Gerakan terbatas menurun, dan 9. Kelemahan fisik menurun. Perencanaan keperawatan SIKI. Dukungan mobilitas observasi: 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. 2. Identifikasi adanya toleransi fisik saat melakukan pergerakan. 3. Monitor tekanan darah sebelum memulai mobilitas. 4. Monitor keadaan umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutik: 1. Fasilitas aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur. 2. Fasilitas melakukan pergerakan jika perlu. 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi: 1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. 2. Anjurkan melakukan mobilisasi di sini. 3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Pengaturan posisi observasi: 1. Monitor status oksigenasi. Terapeutik: 1. Melakukan motivasi melakukan RUM, aktif atau pasif. 2. Hindari gerakan menempatkan klien yang dapat meningkatkan nyeri. Dan berikutnya implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan merupakan sebuah fase di mana perawat melaksanakan rencana atau intervensi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan merupakan tindakan akhir dalam proses keperawatan. Evaluasi dapat berupa evaluasi struktur dan proses. Hasil evaluasi terdiri dari evaluasi formatif, yaitu menghasilkan umpan balik selama program berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan informasi efektivitas pengambilan keputusan. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih.